Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati Dwi Putri dengan NIM K1223077. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan kajian pragmatik dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin menjelaskan bahwa pragmatik itu bukan hanya sekadar teori bahasa yang sulit dan abstrak, tetapi justru sangat dekat dengan cara berkomunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan akademik maupun di kehidupan sosial. Pragmatik sendiri merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Artinya, dalam kajian pragmatik, kita tidak hanya berfokus pada makna kata atau kalimatnya saja, tetapi juga mempertimbangkan berbagai unsur konteks. Nah, unsur konteks ini meliputi siapa penuturnya, kepada siapa tuturan akan disampaikan, dalam situasi apa tuturan itu terjadi, serta tujuan apa yang ingin dicapai oleh penutur. Jadi, pemahaman makna dalam pragmatik tidak dapat dilepaskan dari situasi komunikasi yang melatar belakanginya. Satu kalimat yang sama itu dapat memiliki makna yang berbeda ketika diucapkan dalam konteks yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam kajian pragmatik, konteks menjadi unsur yang sangat penting untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu tuturan. Salah satu kajian pragmatik yang akan saya jelaskan lebih lanjut adalah tindak tutur, yaitu bagaimana sebuah tuturan tidak hanya berfungsi sebagai ucapan, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki maksud dan dampak tertentu. Tutur itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh ujaran. Jadi setiap ujaran yang kita katakan ini bagian dari tindak tutur. Wujud tindak tutur itu ya ujaran kita. Ya, bisa dalam bentuk kata, frasa, klausa, kalimat, bahkan macam. Dan ini upaya untuk bisa menyampaikan ide gagasan itu bagian dari tindak tutur. Nah, kalau kita lihat tindak tutur yang kita gunakan dalam keseharian, yaitu medianya saja yang berbeda. Dan tindak tutur secara langsung dalam percakapan sehari-hari, baik dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat. Ini bagian yang terpisahkan dari upaya kita untuk bisa melihat berbagai dimensi itu. Nah, terus kalau kita lihat kembali dalam ruang-ruang bersahaja ini, tentu akan jadi salah satu bagian yang terpisahkan untuk kita belajar tindak tutur. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Austin ya dalam bukunya How to Do Things with Words, itu buku babon yang sudah sangat lama, tahun 1962 ya, kemudian dikembangkan oleh John Searle ya. Intinya begini, ketika orang berbicara itu tidak hanya berkata sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu gitu. Jadi ketika saya katakan teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ketika yang jadi orang sukses hanya dua kuncinya, satu dipaksa, yang kedua terpaksa. Tuh kok bisa? Itu yang Pak Romadi selalu katakan pada mahasiswa jurnalistik. Jadi dan juga tentu pada kalian mahasiswa pragmatik ya. Jadi kenapa harus dipaksa? Karena kalian menulis itu karena dipaksa karena tugas. Ayo ngaku. Nah, kemudian yang kedua, tindak tutur yang Pak Romadi katakan itu bagian pertanyaan yang juga kalian berjawab. Nah, di antara kalian siapa yang belum pernah berbohong sampai hari ini? Nah, ini pertanyaan ini bagian dari ujaran tindak tutur. Nah, terus bagian upaya yang kita lakukan untuk bisa memahami tindak tutur, itu ada tindak tutur langsung, ada tindak tutur tidak langsung. Kenapa demikian? Kalau tindak tutur langsung berarti ada penutur dan penutur. Tapi kalau tindak tutur tidak langsung, itu misalnya, ya kita akan punya WA group misalnya, di masing-masing ada WA group, TK mungkin ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, 1, S2, S3 misalnya gitu. Ya, ini masing-masing mungkin ada WA grupnya RT, RW, dan lain sebagainya. Ini bagian dari tindak tutur yang tidak langsung, karena apa? Tidak bertemu langsung, tidak bersemuka. Nah, tetapi biasanya orang-orang punya keberanian lebih ketika tidak melakukan secara langsung. Artinya dalam dunia maya. Berdasarkan penjelasan dari Prof. Romadi tadi, dapat dipahami bahwa ketika seseorang berbicara, sebenarnya ia tidak hanya menyampaikan kata-kata saja, tetapi juga melakukan suatu tindakan. Setiap tuturan yang dihasilkan penutur selalu memiliki maksud dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sebagaimana pendapat dari J.L. Austin tadi dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words, yang menyatakan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan sesuatu, tetapi juga untuk melakukan tindakan.
Jadi, tuturan tidak sekadar dipahami sebagai rangkaian kata atau kalimat, melainkan sebagai tindakan yang memiliki dampak dalam berinteraksi. Menurut C.L. Austin, tindak tutur dalam pragmatik itu dibagi menjadi 3 komponen, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi merupakan tindak mengucapkan suatu tuturan sesuai dengan makna leksikal dan gramatikalnya. Jadi berkaitan dengan apa yang secara langsung ingin dikatakan oleh penutur. Sedangkan tindak ilokusi merupakan maksud atau tujuan yang ingin dicapai oleh penutur melalui tuturan. Tindak ilokusi ini merupakan inti dari kajian pragmatik karena berkaitan langsung dengan fungsi ujaran seperti meminta, memerintah, atau menasihati. Dan terakhir adalah tindak perlokusi yang merupakan efek atau dampak yang ditimbulkan oleh tuturan terhadap lawan tutur, baik berupa tindakan, perubahan sikap, maupun respon tertentu. Nah, satu tuturan itu dapat mengandung ketiga tindak tutur tersebut. Misalnya, sebagai contoh, seseorang berkata kepada temannya, "Lampunya masih menyala." Secara lokusi, tuturan tersebut hanya menyampaikan informasi bahwa lampu dalam keadaan menyala. Tetapi dalam ilokusi, penutur sebenarnya bermaksud meminta lawan tutur atau meminta temannya untuk mematikan lampu. Nah, sedangkan dalam perlokusi, lawan tutur kemudian memahami maksud dari penutur dan melakukan tindakan mematikan lampu. Nah, contoh ini itu menunjukkan bahwa maksud penutur itu tidak selalu disampaikan secara langsung, melainkan dapat dipahami melalui konteks situasi dan pengetahuan bersama antara penutur dan lawan tutur. Dalam kajian pragmatik, tindak tutur dapat dibedakan menjadi tindak tutur langsung dan tidak langsung. Tindak tutur langsung adalah tuturan yang bentuk kalimatnya itu disampaikan sesuai dengan maksud penutur. Artinya, apa yang diucapkan penutur secara langsung menjelaskan tujuan tuturan tersebut. Sebaliknya, tindak tutur tidak langsung adalah tuturan yang maksudnya tidak disampaikan secara terang-terangan melalui bentuk kalimatnya. Dalam tindak tutur ini, penutur itu menyampaikan maksud secara tersirat, sehingga lawan tutur itu perlu memahami konteks serta kondisi komunikasi untuk menangkap maksud sebenarnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tindak tutur tidak langsung lebih sering digunakan. Nah, penggunaan ini umumnya bertujuan untuk menjaga kesopanan dalam berbahasa. Karena dengan menyampaikan maksud secara tidak langsung, penutur itu dapat menghindari kesan memerintah, memaksa, atau menuntut secara terang-terangan. Hal ini penting ketika penutur itu berbicara kepada orang lain yang memiliki status sosial lebih tinggi. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesantunan, tindak tutur tidak langsung ini sering digunakan untuk menunjukkan sikap saling menghargai terhadap lawan tutur. Melalui penjelasan tindak tutur langsung dan tidak langsung, dapat kita pahami bahwa makna tuturan itu tidak selalu terletak pada kata-kata yang diucapkan secara langsung, tetapi sangat bergantung pada konteks dan situasi komunikasinya. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga alat untuk melakukan tindakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pragmatik, khususnya dalam kajian tindak tutur, menjadi sangat penting. Demikian pemaparan dari saya mengenai tindak tutur dalam kajian pragmatik beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.